కరెక్ట్ గా చేసిన వాడు దొరికితే ప్రేమ లేకపోతే. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film romantis gendal-gendul yang diperanin sama Mbak Pulan Tamanah. Film yang berjudul, ini loh judulnya di sini loh. Judulnya adalah Next Enti, keluaran tahun 2018 ini. Ingin membuktikan apakah hubungan cinta tanpa ewek-ewek tralala di zaman modern kayak gini masih bisa relevan. Nah, menurut kalian gimana nih? Hubungan pacaran tanpa ewek-ewek tralala itu hubungan yang sehat apa enggak? Tulis di kolom komentar ya. So, mau tau gimana keseruan Mbak Tamanah Pulan mencari cinta tulus tanpa embel ewek-ewek? Nggak usah pakai lama deh. Bember Om Brewok Story. Awal kisah, kita diperlihatkan seorang cewek Pulan yang bernama Tami yang lagi berjalan di jembatan London. Dia itu lagi ngomong sama kamera tentang permasalahan hubungan percintaan di zaman modern ini. Mas ngapain tinggal aja mbaknya Pulan ya? Emang Pulan bener sih ya. Udah lah, lanjut. Intinya sih, Tami membahas perbedaan cewek dan cowok ketika menjalin hubungan cinta. Cewek itu lebih perasa. Intinya sih, cewek lebih pengen diperhatikan dan lain-lain. Sedangkan cowok itu lebih ke nafsu, pengennya dikelonin mulu. Kok kaget ada syutingnya, melah Melayu. Lanjut lagi deh. Intinya sih di zaman sekarang ini pernikahan itu nggak begitu penting di dunia barat. Lebih bebas, lebih enjoy. Kalau pengen ewek-ewek tinggal minta jatah deh sama pacar. Tak lama kemudian diperlihatkan si Tami lagi nongkrong di kafe bareng sahabat yang bernama Praciti. Mereka itu membahas tentang apa yang Om bilang tadi itu. Intinya sih cewek lebih asik dan fleksibel dalam menjalani kehidupan. Sebagai contoh, ada dua orang mas-mas yang lagi ngobrol serius bahkan pas mereka nongkrong bareng. Mendingan cewek ya kan, gosip sana sini, lebih berfaedah. Karena kerasa kalau lagi diomongin, cowok yang bernama Sanju itu langsung menghampiri mejanya si Tami dan Parciti. Dia pun bilang, sorry nih loh ya mbak, aneh juga orang India, jadi aneh tahu kalau tadi lagi digibahin. Nah, karena nggak terima kalau cowok dibilang membosankan daripada cewek, Sanju pun ikutan nimbrung. Singkat ceritanya sih ya, mereka pun saling berdebat dan mengunggulkan kelebihan gender masing-masing. Tapi tanpa sadar, Tami dan si Sanju nih malah saling respect. Awalnya sih padu, kok ya kayaknya malah timbul benih-benih nafsu ya. Benih-benih cinta maksud Om di antara mereka. Malah kasihan sama Mbak Parciti, dianggurin kayak gitu ya. Sini sama Om aja Mbak. Yang lebih kambingnya lagi, ternyata si Sanju itu udah mengenal si Tami dari lama karena mereka itu pernah satu sekolah pas SMP. Ya walaupun beda kelas, namun karena si Tami itu udah glowing dari kecil, jadi si Tami itu gampang diinget. Ya udah deh, nggak usah pakai basa-basi busuk. Sanju pun langsung mengajak si Tami joget. Bodoh amat lah walaupun di London, yang penting joget khas film India dulu. Nggak kerasa setelah joget gendal-gendul itu, mereka berdua pun jadian. Asoy. Cuman modal goyang-goyang di jalanan London bisa dapat pacar, cok. Enak bener kehidupan percintaan orang India ya. 6 bulan kemudian diperlihatkan si Sanju pengen minta jatah ewek-ewek tralala ke Tami. Tapi di sini Tami menolak dengan halus. Tami bilang kalau dia tuh nggak mau ewek-ewek sebelum nikah. Sanju yang kentangnya udah berurat jelas saja kecewa dong. Dia pun nanya, kapan dia bisa dikasih jatah sama si Tami? Ini udah pacaran 6 bulan loh ya. Sanju yang gak mau menyerah tetap aja mengeluarkan jurus bacot dewa cinta. Dia bilang kalau ewek-ewek itu bisa membuat hubungan cinta semakin kuat. Tapi tetap aja si Tami mah ogah. Pokoknya berbagai macam cara Sanju lancarkan. Tapi tetap aja pertahanannya si Tami gak jebol-jebol juga. Ya udah deh, karena si Tami masih aja kekeh gak mau dibongkar onderdilnya, Sanju pun malah keceplosan. Isan mantanmu. Isan aja bisa jebol kamu setelah 3 bulan pacaran. Masa aku gak dikasih jatah sih? Lah kok kenal Isan? Ternyata si Sanju itu udah nyari-nyari info tentang si Tami. Tami jelas saja kesel lah karena pikiran Sanju cuma serabi lempet aja. Di sini Tami pun akhirnya bilang, karena pacaran sama Isan lah, sekarang dia nggak mau ngasih serabi lempitnya ke sembarang orang sebelum nikah. Karena pas pacaran sama Isan itu, Tami malah ditinggal setelah ngasih ewek-ewek tralala. Sanju yang emosi malah bilang,
Apa kata teman-temanku di tongkrongan nanti kalau aku pacaran sama kamu tapi nggak pernah dikasih bobok bareng? Bisa diceng-cengin nanti aku di tongkrongan. Mengetahui kalau kisah percintaan mereka suka dijadiin bahan omongan di tongkrongannya si Sanju, Tami pun mengancam kalau dia akan bilang ke teman-temannya kalau si Sanju itu letoy, lemah, kuncup. Buat perbandingannya nih, durasi Sanju itu sama nyelup pop mie itu lamaan pop mie matangnya. Nah, karena si Sanju udah bingung gimana caranya minta jatah sama si Tami, akhirnya Sanju pun mengancam, no jatah, no pacaran, mending kita putus saja. Sialnya si Tami malah mengiyakan. Ya udah deh, akhirnya mereka pun memutuskan untuk putus. Nggak ada gitu tukeran iler perpisahan dulu. Oh ya wis lah kalau nggak boleh. Namun gak lama kemudian, di saat lagi sedih-sedihnya itu, Tami melihat Sanju di bawah. Tami pun menyuruh si Sanju untuk tunggu sebentar. Yes, asik dikasih jatah nih. Asik. Ya, sepatumu ketinggalan. Oh, kambing. Beberapa hari kemudian, Tami ngobrol bareng Parciti di taman. Ya, pembahasan biasalah kalau cewek habis putus gimana sih. Intinya sih, si Tami nggak mau ngasih serabi lempitnya ke sembarang orang lagi. Dia tuh udah kapok. Kalau beneran cinta mah, lamar, nikah. Habis itu mau dipakai sehari 7 kali mah, ayo. Parciti pun bilang, kalau si Tami kayak gini terus, Tami bakalan jadi perawan tua, nggak laku-laku. Tapi si Tami ini nggak ambil pusing. Parciti pun penasaran, apakah Tami ini dibesarkan di keluarga yang saklek atau gimana? Kok gedenya jadi gini-gini amat ya? Tami pun bercerita tentang keluarganya. Gas flashback dulu. Diceritakan pada saat berusia 2 tahun, dia dibawa pulang oleh ayahnya yang bernama Parkas. Ternyata Tami udah jadi piatu dari kecil. Ibunya meninggal pada saat melahirkan si Tami. Di titik itu, Parkas berjanji dia akan menjadi sosok ayah sekaligus ibu untuk si Tami. Uluh, lucu bener sih bayi Tami ya. Tangan papi Tami kikit. Ingin sekali ku bertemu Haji anak yang sebatang kara pergi mencari. Walaupun mereka hidup cuma berdua, tapi si Parkas mengasih Tami dengan kasih sayang sangat bludak-bludak. Pokoknya Parkas itu jadi sosok ibu, sosok ayah, dan sosok sahabat bagi si Tami. Sampai suatu hari, ketika Tami berusia 13 tahun, Parkas yang lagi gawe ditelepon oleh sekolahannya si Tami. Setelah menerima telepon itu, Parkas pun jadi lemes dan bingung. Walah, om kirain apa? Ternyata si Tami mengalami pendarahan pertamanya. Karena bingung harus beliin pembalut yang kayak gimana, Parkas pun akhirnya memborong semua pembalut di toko. Jelas saja kasir toko itu pun jadi heran lah. Namun setelah dijelaskan kalau si Parkas adalah single parent dan ini semua untuk anak perempuannya, tuh kasir pun memberikan saran untuk si Parkas. Nggak lupa dia ngasih nomor teleponnya. Siapa tahu si Parkas butuh istri baru, ya kan? Nggak lama kemudian Parkas pun menjemput si Tami di sekolah. Namun Tami malah marah-marah karena dia lagi mules-mules dan pendarahan. Babenya malah sibuk belanja dulu. Bentar nih, 13 tahun Tami udah bogel kayak gitu ya. 13 tahun itu SMP loh ya. Pulang sejak dini ternyata. Di rumah Parkas bingung gimana menjelaskan menstruasi ke Tami. Ya udah deh, dia pun harus semua pembalut itu di kamarnya si Tami. Melihat itu Tami pun seneng. Oleh, dikasih roti Jepang yang banyak. Di usia 16 tahun, Tami mengalami namanya jatuh cinta dan patah hati untuk pertama kalinya. Melihat putrinya yang ngondai karena patah hati, Parkas pun bilang, kalau cowok itu seperti bunga ini. Ada yang bentuknya cantik tapi berduri, ada juga yang bentuknya biasa aja tapi wangi bener. Tami harus bisa memilah. Kalau mau dapet cowok yang cakep, siap-siap akan terluka. Kalau mau dengan cowok yang biasa-biasa aja, resiko terlukanya akan lebih sedikit. Tapi kalau ada cowok yang mukanya kayak amplas bekas, kere, pengangguran, males tapi masih sok jadi playboy, itu namanya nggak tahu diri. Oh, mati aja tuh orang. Dan kehidupan mereka pun berlanjut dengan sangat menyenangkan. Nah, pas di ultah Tami yang ke-18 tahun, Parkas membawakan semua minuman beralkohol untuk si Tami. Dia pun memperbolehkan Tami untuk mencoba semua alkohol itu, biar si Tami nggak penasaran. Nggak cuman itu, Tami juga disuruh nyoba sebat Magnum ketengan. Wah, ini mah baben the best. Di saat itu juga, Tami meminta izin kalau dia akan menerusin kuliah di London. Aslinya sih, si Parkas masih belum ikhlas melepaskan si Tami. Tapi demi keinginan putri tercintanya itu, Parkas pun akhirnya merestui. Namun Parkas mewanti-wanti, walaupun dia adalah orang tua yang terbuka, tapi kalau bisa, Tami harus membatasi hubungan badan dengan cowok-cowok kalau pas ngampus. Jangan lupa pakai kerodong kalau mau ewek-ewek teralala. Bapak belum pengen jadi kakek.
Beberapa bulan kemudian, Parkas mengantar si Tami dan Parciti ke stasiun untuk menuntut ilmu di London. Di sini Parciti pun heran melihat hubungan Tami dan babenya yang keren bener, udah kayak bro aja. Dan itulah hari dimana Tami pergi meninggalkan si Parkas untuk pertama kalinya. Jadi udah pada tahu kan kenapa si Tami bisa sebegitunya? Karena emang dari kecil dia itu dijaga bener sama babenya, dan Tami tidak ingin mengkhianati kepercayaan ayahnya itu. Nah, kebetulannya pas lagi jalan di taman, Tami malah berjalan di seberangnya si Sanju yang lagi kongko bareng teman-temannya. Ketika menduduk di kafe itu, HP-nya Tami ternyata ketinggalan. Untungnya yang disuruh ngebalikin tuh HP adalah si Robert Davi Caniago. Jadi si Sanju nggak ketemu sama si Tami. Tapi emang ya kadang-kadang cinta itu datangnya di saat yang tepat. Diceritakan pas si Tami lagi mesen kopi di bandara, nggak sengaja dia ketemu sama om-om ganteng berewokan tajir yang ngambil kopi miliknya si Tami. Jelas saja si Tami ngamuk lah sama Mas Chris ini. Chris yang cengok bilang, "Lah aneh juga pesen kopi tubruk kayak gini juga tante." Nah pas kopinya Tami yang asli disuguhin, Chris bilang, "Iya udah deh, ini kopimu, aku ambil yang itu aja." Namun namanya juga cewek ya, Tami pun kembali marah-marah. "Dasar om-om gak tahu adab, lu ngambil yang lebih baru, yang lebih anget ya." "Oh enak aja." "Oh Mbak E, semua kok jadi salah ya." Di lain tempat diperlihatkan kalau si Sanju ditelepon sama orang tuanya. Karena udah tuwir gak nikah-nikah, Sanju pun dijodohin sama cewek pilihan orang tuanya. Aslinya si Sanju ogah, tapi gimana lagi ya? Ya udah deh, iseng-iseng berhadiah. Siapa tahu yang dijodohin itu pulen cantik bahenol. Di saat yang bersamaan diperlihatkan Chris yang sudah mau mabur naik pesawat mabur. Kebetulannya Chris mendapatkan jackpot penumpang kelas VIP ke 1000. Jadi dia dapat bonus 1 tiket lagi kelas VIP. Di sini Chris pun bingung, wong dia tuh pergi sendiri, mau dikasih siapa tuh tiket? Namun pas melihat cewek galak yang tadi yang juga lagi boarding pass, Chris pun meminta pramugari itu untuk memberikan tiketnya ke Tami dengan syarat Tami harus bersebelahan dengan dirinya. Pramugari pun bilang kalau itu kayaknya susah deh pak, soalnya itu beda penerbangan. Namun Chris yang udah kepalang penasaran sama si Tami menyogok pramugari agar si Tami itu bisa satu penerbangan dengan dirinya, yang penting bisa sebelahan. Di lain tempat diperlihatkan si Sanju menemui calon bininya yang bernama Rosini. Ya cantik juga sih. Apalagi pasti Sanju tahu kalau si Rosini ini orang yang terbuka bener. Pokoknya udah kayak cewek-cewek barat gitulah, liberal pokoknya. Balik lagi ke Chris yuk. Diperlihatkan dia tuh udah mempersiapkan diri untuk kenalan dengan cewek galak yang berambut merah. Apalagi formasi tempat duduknya itu loh, adep-adepan cowok, kan syahdu bener. Lah kok yang datang malah kutel tapir. Ini gimana ceritanya sih cewek cantik berambut merah jadi om-om obesitas tulang lunak kayak gini ya? Ya jelas si Chris protes lah sama pramugari di sana. "Mbak gimana sih ya? Kan seharusnya Daku duduk bareng sama temen Daku yang cantik. Kok yang datang malah bisul Anoa?" Namun pas ditanyain siapa temannya si Chris itu, Chris pun hanya bisa terdiam. Anu itu. Nah itu loh mbak, itu loh mbak, yang rambutnya ketiban cat PD itu loh ya. Karena sudah terlanjur si Tami duduk di kelas ekonomi, Chris pun gak bisa berbuat banyak. Tapi dia meminta tuh pramugari agar tuh mbak-mbak bisa diajak nongkrong di kabin VIP. Kambingnya pas lepas landas, tuh om-om tulang lunak malah demek-demek si Chris karena atut ketinggian. Adah modus. Gak lama setelah lepas landas, Tami pun diajak nongkrong bareng sambil minum amer orang kaya. Di sini Tami pun bilang alasannya nggak mau menerima ajakan si Chris duduk di kelas VIP karena dia itu nggak kenal sama si Chris dan dia bukan cewek matre yang gampangan. Nggak cuman itu sih, Tami juga menyuruh si Chris mengecek kartu kreditnya karena jatah gratis tiket VIP-nya itu udah direfund ke rekeningnya si Chris. Nah setelah saling kenalan, Tami pun langsung kembali ke kursinya. Tapi tenang, Chris gak kesepian kok. Soalnya dia langsung dipepet sama Om Botak. Makan tuh. Di lain tempat diperlihatkan si Sanju udah mulai nyaman dengan si Rosidin. Sanju merasa cocok karena si Rosini ini penganut efek-efek tralala bebas. Beda bener sama si Tami. Tapi entah kenapa si Sanju malah jadi keingat sama si Tami. Emang sih ya, sesuatu yang susah didapatkan itu lebih asik diperjuangkan, ya kan? Kembali lagi ke Tami yang pulen dan om-om berewokan tebel. Karena Tami gak mau pindah ke kelas VIP, Chris yang kayaknya penasaran berat sama si Tami memilih pindah ke kelas ekonomi biar bisa sebelahan sama si Tami. Enak ya orang tajir mau PDKT aja gak mikir gini. Singkat cerita mereka pun saling ngobrol-ngobrol bareng. Tanpa terasa mereka pun malah saling nyambung. Bahkan Tami yang pertamanya cuek sama si Chris malah jadi penasaran karena Chris ini orangnya sopan bener. Namun pas sudah saling terbuka, Tami menyadari kalau Chris itu sudah menikah dari cincinnya. Mengetahui Tami nggak nyaman dengan itu, Chris pun bilang kalau cincin ini adalah tameng untuk dirinya, agar cewek-cewek yang nggak dia suka nggak mendekati dirinya. Chris mengaku kalau dia itu emang udah menikah, tapi sekarang dia lagi dalam proses cerai. Dia udah lama nggak kumpul bareng bininya,
dan menjadi om-om kesepian. Chris juga bilang kalau dia itu punya anak perempuan 1 biji. Di sini Tami pun berucap, emang ya cowok yang sempurna itu cuma ada 2 tipe di dunia ini. Kalau nggak hombreng ya pasti udah jadi milik orang lain. Namun karena kejujuran Chris, kesopanan Chris, dan ketampanan si Chris ini, walaupun dia udah calon duda, Tami pun malah jadi naksir sama si Chris ini. Ya udah mbak, jangan diliatin terus, tubruk aja lah wis. Singkat katen ya, karena udah saling mengenal, mereka pun saling tukeran nomor. Iseng-iseng berhadiah kan, siapa tahu cocok. Abis itu joget deh bareng si Sanju sekalian yang joget sama si Rosini. Kental. Walau begini, udah di sini berusaha dan kejadian sehari menginai semua perasaan kita, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Itu panas. Nggak kerasa hubungan Tami dan Chris pun semakin dekat dan mereka pun memutuskan untuk pacaran. Begitu juga dengan si Sanju dan si Rosidin yang kayaknya udah pengen serius. Di sini Tami pun merasa senang benar karena sosok Chris adalah sosok idaman dirinya. Tapi takdir berkata lain. Proses perceraian Chris itu ternyata jalan di tempat karena istri Chris itu masih belum ikhlas meninggalkan Chris yang tajir mampus. Sampai suatu hari Tami dan Chris pun ngobrol di halaman rumahnya si Chris yang udah kayak hutan. Tami bilang kalau kayaknya hubungan mereka nggak akan sukses deh. Tami sadar dia tuh menyukai si Chris, tapi satu sisi Tami juga sadar kalau Chris itu masih punya bini. Andaikan Chris lebih muda, bukan suami orang, dan nggak punya anak, pasti Tami sudah merelakan dirinya ditemek-temek sama si Chris ini. Di sini Chris pun meminta Tami untuk menunggu sebentar lagi, tapi Tami sudah males dan memutuskan untuk meninggalkan si Chris. Alah, ini cewek maunya apa sih ya? Itu salah, ini salah, hamboh lah. Beberapa bulan kemudian diperlihatkan si Sanju lagi mendapatkan bachelor party bareng sohib-sohibnya di pantai. Kayaknya sih udah yakin bener nih orang nikah. Tapi kebetulan film Indianya, si Tami juga lagi liburan di sana bareng si Parjiti. Nah, pas si Sanju dan teman-temannya lagi nongkrong di kursi pantai, mereka malah salfok sama cewek-cewek pulen yang lagi main di pantai itu. Yakinlah sumpah, ini mah kebetulan film India, karena yang di pantai itu adalah si Tami dan si Parjiti. Tapi di sini Sanju masih belum sadar sih kalau cewek pulen itu adalah mantan pacarnya. Sedangkan di sisi lain, Tami bilang kalau kayaknya dia nggak pernah hoki deh kalau urusan cinta. Kalau gini terus, mending dia jadi biarawati aja deh sekalian. Nah, pas si Tami mau duduk di kursi pantai, kebetulan film Indianya, Sanju dan teman-temannya juga pada cabut dari sana. Tapi pas udah jalan jauh, Sanju baru inget baju couple-nya ketinggalan. Tapi untungnya yang ngambil tuh baju adalah temannya si Sanju yang bernama Saryono. Namun di sini Tami langsung menoleh ketika mendengar suara Sanju. Begitu juga dengan si Sanju yang mencium bau keteknya si Tami. Tapi tetap aja sih mereka nggak saling sadar. Nah, nggak lama kemudian diperlihatkan ada sebuah perayaan 50 tahun pernikahan kakek dan nenek bule. Di sana juga terlihat si Tami dan si Sanju juga melihat itu. Akhirnya mereka pun saling bertukar pandangan. Ketemu deh. Singkat cerita, Tami yang melihat bajunya si Sanju mengucapkan selamat atas pernikahannya si Sanju. Namun Sanju bilang kalau dia itu gagal nikah. Dia itu datang ke pantai ini bareng teman-temannya bukan ngerayain pesta bujang, tapi dia ditemenin karena lagi galau-galaunya karena ditinggal nikah. Lah kok bisa? Akhirnya Sanju pun cerita kalau sebenarnya dia dan Rosidin itu udah mau nikah sebentar lagi. Tapi Sanju merasa nggak srek ketika sering ewek-ewek tralala sama si Rosidin. Sanju baru sadar kalau Rosini itu terlalu bebas orangnya. Rosidin itu ngasih syarat setelah menikah dia nggak mau dikekang. Pokoknya dia nggak boleh dilarang-larang kalau mau ketemuan sama temen cowoknya. Dia juga nggak mau punya anak dulu. Apalagi pas si Rosidin mandi, Sanju membuka selorokannya si Rosidin ini. Dan isinya wow sekali. Ada permen karet berbagai macam rasa, ada tongkat yang bisa getar-getar sendiri. Pokoknya liar bener dah. Sanju akhirnya sadar kalau cewek yang mau dewek-ewek sebelum nikah itu ternyata nggak cocok buat dijadiin bini. Ini kata Sanju lo ya, bukan kata Om. Nah, sebelum mereka berdua kembali nyaman, Parjiti pun langsung menyelah dan mengajak si Tami untuk cabut. Bentar kok balik lagi. Wah ini nih, teklek kecemplung kalen, ketimbang golek mendingan balen. Di sini Tami pun menyarankan agar si Sanju benar-benar nyari cewek yang cocok dengan dirinya. Nggak usah deh mikir yang aneh-aneh dulu kalau memang cinta. Karena dibilangin kayak gitu, Sanju pun pengen minta balikan sama mantannya itu. Dia bilang kasih dia waktu 2 hari. Dia pengen membuktikan ke Tami kalau sekarang dia udah berubah. Namun di sini Tami menolak. Dia kayaknya nggak tertarik deh balikan sama mantan. Hal itu pun langsung membuat si Sanju menjadi ngondoy.
Tapi tiba-tiba si Parciti bilang, "Dah nggak usah nyerah, cewek itu emang gitu. Lain di mulut, lain di hati. Kalau lu beneran cinta beneran sama si Tami ini, gas aja." Dan bener aja, keesokan harinya Sanju langsung berusaha mendekati si Tami lagi. Asik aja, oke dah. Intinya sih, Sanju sekarang ini beneran berusaha mendapatkan kembali cintanya si Tami. Joget lagi dah. Ini film isinya joget mulu ya. Tapi setelah 2 hari jalan bareng dan roman-romannya mau balikan, Tami malah bilang kalau dia nggak bisa menerima Sanju lagi. Dia nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Lah, gedek bener om sama si Tami ini ya. Maunya apa sih ya? Semuanya ditolak mentang-mentang bulan. Mendengar dirinya ditolak sama si Tami, Sanju pun jadi lemes dan nyesek. Hatinya pun ambiar nggak karuan. Namun ternyata yang ambiar itu nggak cuma si Sanju. Hatinya si Tami aslinya sih juga ambiar. Karena dia sebenarnya masih sayang sama si Sanju ini. Menang gengsi doang sih, makan tuh gengsi. Karena sama-sama saling mencintai, Tami pun menemui si Sanju. Dia bertanya apakah Sanju beneran cinta dengan dirinya. Sanju pun berujar, mau setahun lagi, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, Sanju akan tetap mencintai si Tami. Asik, rayuan mautnya keluar. Karena melihat Sanju yang menggebu-gebu itu, Tami pun akhirnya setuju untuk balikan. Jelas saja Sanju pun senang, bahkan dia langsung berlutut. Masalahnya dia kan nggak tahu nih kalau mau diterima balik. Jadi dia nggak membawa cincin. Beli aja belum. Ya udah deh, pakai cincin khayalan dulu. Nih, kamu juga aku kasih cincin khayalan, tapi nanti kamu yang beli beneran ya. Dan di akhir film mereka pun hidup bahagia deh sampai film ini berakhir tamat. Gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe dong. Terima kasih juga yang sudah memberikan super thanks. Terima kasih juga sudah menonton sampai di detik ini. Om Berbox pamit dulu dan Birmilatihin.